Anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah menggelar rapat tertutup terkait pembahasan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel mewah di Jakarta. Tindakan anggota DPR dan pemerintah yang secara diam-diam membahas revisi Undang-Undang TNI mendapat kecaman keras dari berbagai masyarakat sipil. Lantas apa yang membuat anggota DPR dan pemerintah seakan mengabaikan peran masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI terbaru? Apakah ada sesuatu yang ingin disembunyikan anggota DPR dari masyarakat? Untuk mengetahui lebih jelas tentang polemik revisi Undang-Undang TNI terbaru, simak terus penjelasan lengkapnya di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Pada tanggal 14 sampai 15 Maret tahun 2025, anggota Komisi 1 DPR RI menggelar rapat tertutup bersama pemerintah di Hotel Fairmont, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jakarta. Gembar-gembor efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh pemerintah nampaknya tidak berlaku bagi anggota DPR. Efisiensi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tapi tidak dengan mereka yang punya kuasa dan jabatan. Agenda rapat tertutup di Hotel Bintang 5 ini membahas pengesahan revisi Undang-Undang TNI terbaru. Tidak biasanya DPR menggelar rapat pembahasan undang-undang secara tertutup. Ada apa sebenarnya? Kebenaran apa yang sedang disembunyikan anggota DPR bersama pemerintah, sehingga akses informasi masyarakat terhadap isi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI jadi sangat terbatas? Kenapa rakyat tidak bisa memantau jalannya pembahasan revisi Undang-Undang TNI? Di era reformasi sekarang ini, akses terhadap pembahasan kebijakan dan peraturan seharusnya tidak dilaksanakan secara tertutup. Hal tersebut akan memicu reaksi keras dari masyarakat. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan secara tertutup rencananya akan disahkan sebelum masa reses DPR dan libur Lebaran. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menteri Pertahanan juga menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI merupakan arahan langsung dari Pak Prabowo yang ingin mengatur penempatan dan perluasan anggota TNI di institusi sipil. Anggota TNI yang semulanya dapat menduduki jabatan di 10 instansi sipil, kini diperluas menjadi 15 instansi yang dapat diduduki anggota TNI aktif. Selain kedudukan anggota TNI di institusi yang diperluas, revisi Undang-Undang TNI terbaru juga mengatur penguatan modern alutsista serta memperjelas kedudukan anggota TNI di institusi sipil. Urgensi pemerintah dalam memperluas kedudukan TNI memicu kekhawatiran publik terkait kembalinya dui fungsi ABRI di era Pak Prabowo. Selama era Orde Baru, anggota TNI bisa menjabat di berbagai institusi sipil. Adanya peran TNI yang begitu dominan membuat kebebasan masyarakat pada waktu itu kian terbatas. Di era Orde Baru, peran militer sangat masif untuk mengontrol kehidupan masyarakat, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah. Apakah dengan adanya revisi Undang-Undang TNI terbaru, Pak Prabowo ingin menghidupkan kembali dui fungsi ABRI? Hal inilah yang ditakutkan masyarakat apabila perluasan kedudukan anggota TNI di instansi sipil terus diperluas. Di era Pak Prabowo, sudah ada beberapa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan baik di instansi sipil maupun di perusahaan BUMN. Di instansi sipil ada Mayor Teddy yang sekarang menjadi sekretaris kabinet di era pemerintahan Pak Prabowo. Pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet ini jelas telah melanggar Undang-Undang TNI, karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anggota TNI aktif dilarang menjabat di instansi sipil. Hal yang sama juga terjadi di perusahaan BUMN, yang dimana Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prastia yang merupakan perwira TNI ditunjuk sebagai Direktur Utama di Perum Bulog. Penunjukan anggota TNI aktif untuk mengisi jabatan di instansi sipil pada era pemerintahan Pak Prabowo jelas melanggar ketentuan Undang-Undang TNI. Tapi kenapa pelanggaran undang-undang semacam ini dibiarkan oleh Pak Prabowo? Tugas TNI menurut undang-undang pada dasarnya diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi malah dilibatkan untuk mengurusi tugas di instansi sipil. Koalisi masyarakat sipil mendesak agar DPR dan pemerintah segera mencabut Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Kembalikan TNI ke barak militer, jangan libatkan TNI dalam instansi sipil karena hal tersebut tidak sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998. Apabila DPR dan pemerintah bersikeras mengesahkan revisi Undang-Undang TNI terbaru, hal tersebut akan menjadi kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.